Jadi pada hadis ini menunjukkan bahwa derajat orang yang mati syahid itu luar biasa tinggi. Diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan yughfaru lisyahid kulla dzamb, semua dosa. Akhirnya Rasul mengatakan lagi wa akhbarani Jibril anifan illa ad-dain. Sebab tadi Jibril menegurku mengatakan kecuali dosa itu adalah hutang. Artinya bagaimana? Pertanyaan pertama, apakah berhutang itu dosa? Sehingga dikatakan bahwa tidak diampuni dosanya berhutang. Tentunya kita tahu yang namanya berhutang itu kalau seandainya dia berhutang seperti biasa untuk kebutuhan, untuk keperluan, bahkan untuk hajat yang di atas bukan keperluan atau kebutuhan, itu tidak dosa selagi bukan berhutang untuk maksiat. Adapun seseorang berhutang, mengambil hutang untuk tujuannya menggunakannya untuk maksiat, maka dia telah berdosa dalam melakukan hutang tersebut. Ya, jadi aslinya adalah orang yang mati syahid itu diampuni dosa-dosanya dan memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zahir hadis ini juga syahid di sini adalah syahidul ma'rakah, syahid yang di jihad. Kan kita pernah bahas tentang orang yang mati syahid itu ada 3 kriteria syahid. Ya. Ada syahid ad-dunya wal akhirah, dinamainya begitu, syahid dunia dan di akhirat. Dan ada namanya syahidul akhirah. Ada yang dinamakan syahidud dunya tetapi tidak akhirat, tidak digolongkan dalam golongan orang mati syahid. Orang yang disebut dengan syahid dunia dan akhirat adalah orang yang meninggal dunia dengan disebabkan peperangan melawan orang-orang yang kafir. Karena dia dalam peperangan lalu mati dalam medan perang atau disebabkan medan perang, maka disebut dengan syahid. Syahid dunia dan di akhirat, dan memiliki hukum tersendiri. Kenapa disebut dunia? Dunia karena dia memiliki hukum bahwa orang yang mati syahid tidak dimandikan, tidak disolati, langsung dikubur aja. Sudah, karena dia sudah mulia, tidak dimandikan lagi dan tidak disolati, Pak. Ya, orang yang mati syahid punya hukum sendiri. Syahid dunia dan syahid akhirah kalau memang dia tulus ikhlas tujuannya untuk menolong syariat Allah dan Rasulnya, bukan untuk dunia, maka di akhirat juga dia memiliki kedudukan syahid, dan itu yang dapatkan ampunan dosa. Lalu syahid yang kedua adalah syahidul akhirah. Di akhirat dia syahid di sisi Allah SWT, tetapi tidak syahid di dunia, bukan syahid di dunia. Artinya tidak memiliki atau tidak terikat dengan hukum-hukum orang yang mati syahid yang tadi kita bilang, tetap disolati, dikafan, sama kayak biasa. Yaitu orang-orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan-keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tersebut, dia adalah orang yang mati syahid. Seperti apa? Seperti orang yang meninggal karena sakit perut, meninggal karena reruntuhan, meninggal karena tenggelam, gharik, meninggal dikarenakan melahirkan, ya, wanita yang melahirkan. Dan ada beberapa, ya. Makanya kata Nabi SAW kepada sahabat, man ta'udduna syuhada fikum, siapa yang kalian anggap orang yang mati syahid di antara kalian? Kata sahabat, orang yang mati di medan perang, ya Rasulullah. Kata ya Rasulullah, idzan syuhada ummati galil, kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Kata Nabi, tapi tidak begitu. Man mata wa huwa gharik wa huwa syahid, man mata kadza fa huwa syahid, disebutin Rasul. Jadi sebutnya juga syahidul firash. Jadi mungkin saja dia di atas kasurnya meninggal, tetapi di sisi Allah adalah orang yang mati masmum, orang yang diracun. Itu juga disebutkan mati syahid juga. Meninggalnya karena diracun. Ya, meninggalnya di atas kasur, tetapi di sisi Allah syahid. Syahidul akhirah namanya. Ya. Terus yang ketiga, syahidud dunia faqat, dunia aja statusnya syahid. Yaitu siapa? Orang yang mati dalam peperangan, memiliki hukum-hukum syariat orang yang meninggal dalam peperangan perang, tetapi tidak memiliki niat tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, punya tujuan lain. Ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, innar rajula yuqatil hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan.
wa yuqatilu apa? Aina yakun fi sabilillah ya Rasulullah? Qal man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Ada orang yang berperang untuk cari nama. Ada yang perang untuk karena dia memang berani orangnya. Ada yang perang ingin menolong kabilah atau keluarga atau lingkungannya. Siapa dari mereka yang dianggap di jalan Allah? Kata Rasulullah, orang yang berperang untuk meninggikan kalimatullah. Itu yang fisabilillah, yang lain enggak. Bukan yang selesai. Ya. Makanya itu. Bahkan dalam Syahidul Bahar, orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam di laut, itu punya hadits sendiri, ada keistimewaan sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahkan dosa ataupun hutang pun dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mati dalam Syahidul Bahar. Dalam riwayat disebutkan dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah, Syahidul Bahri mithlu syahidail bar. Orang yang mati syahid karena di laut, yaitu tenggelam di laut, sama seperti orang yang mati syahid di darat. Wal ma'idu fil bahri kal mutasyahhid fi damihi fil bar wa ma bainal mawjatain. Terus akhirnya kalau yaghfiru li syahidil barri dzunub kullaha illa ad-dain. Diampuni untuk orang yang mati syahid tetapi di daratan itu semua dosa kecuali hutang. Wa li syahidil bahri adz-dzunuba wad-dain. Dan orang yang mati syahid di laut adalah diampuni dosanya, bahkan hutangnya pun dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengatakan seperti itu. Wal kalam fi man asa bi istidanati amma man istadana haitsu yajuz. Dan orang yang dianggap tadi itu mati syahid dan tidak diampuni dosanya karena utangnya, itu kalau seandainya dia itu berhutang karena maksiat jadi dosa kan tadi bilang. Tidak diampuni dosanya. Dan juga kalau dia tidak meninggalkan harta untuk dilunaskan kepada orang yang berhutang, itu tidak diampuni. Tapi kalau dia ada harta di rumahnya, dia meninggal tapi harta untuk bayar utangnya ada, nah dia nggak diampuni udah. Kenapa? Karena lunas. Dan di sini juga menunjukkan bahwa hak adami, hak orang lain itu tidak bisa dilunasi hanya dengan perbuatan amal yang baik. Hak orang tidak bisa terlunasi hanya dengan amal baiknya kita. Itu juga diambil dari hadis yang semacam ini. Artinya apa? Namanya dalam bahasa dosa itu adalah tabiat. Tabiat itu dosa yang bersangkut paut dengan orang. Ada dosa maksiat. Maksiat kita bermaksiat. Allah SWT merintahkan kita sholat, kita nggak sholat misalnya. Atau mengeluarkan sholat dari waktunya misalnya. Atau kita berdosa atau sesuatu yang sifatnya kita dengan Allah. Adapun dosa yang bersangkut paut dengan orang, haknya orang, mengambil sesuatu milik orang, ya, atau mencela seseorang, atau membicarakan aib seseorang, itu namanya tabiat. Tabiat itu tidak bisa diampuni kecuali tidak bisa diampuni hanya dengan amal baik. Tidak bisa. Tetapi dengan apa? Pertama harus dilunasi atau dibayarkan kalau memang itu sifatnya hutang, uang ataupun sesuatu yang dibayar. Ataupun meminta maaf dari orang tersebut di dunia. Dimaafkan orangnya maafin, udah nggak ada sangkut paut nanti di akhirat. Atau di akhirat nanti akan dituntut dan orang tersebut nanti dia bisa mengambil daripada hasanatnya ataupun melemparkan kejelekannya, atau dia mengampuni, dia memaafkan di akhirat nanti. Artinya dosa yang bersangkut paut dengan manusia itu tidak bisa dianggap remeh sama sekali, walaupun kecil. Pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah janji. Wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina wa nad'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada suatu jiwa pun yang terzalimi, enggak ada. Walaupun kayak ucapan lirikan mata saja. Orang kita ngeledeknya begini dong. So maksudnya ini orang apa? Atau isyarat doang. Itu nanti pasti akan dikembalikan oleh Allah SWT. Nggak bisa lewat. Ya bisa aja kadang-kadang pas lunas-lunasan. Tahu lunas-lunas? Yang ini nggak ngejek, yang ini juga ngerjain sesuatu menzaliminya. Akhirnya impas sudah. Yang ini itu juga sama aja.
Makanya kadang-kadang ada orang, kata Nabi SAW, yang dizalimi tetapi nanti di akhirat statusnya dia zalim. Ada. Kenapa? Udah ngebales kezalimannya dia dengan didoakan, dicaci, dimaki, dicaci, dimaki, dicaci, dimaki. Di akhirat dia yang zalim. Lalu diambil haknya dia untuk orang tersebut. Di dunia dia mengira dia yang terzalimi. Diambil haknya misalnya, atau uangnya, atau hartanya, atau apa. Setiap hari dicaci, setiap hari diomongin aibnya, setiap hari dibilang, setiap hari dibilang. Di akhirat totonya dia lebih banyak menzalimi si fulan ini daripada dia. Bisa aja begitu. Makanya seseorang, dan ketika seseorang di dunia dia sering memaafkan kesalahan orang lain, orang yang berhak, udah deh ya Allah saya maafkan, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang bersangkut paut dengan orang tersebut juga memaafkan dia. Sebagaimana engkau melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala membalasnya seperti itu. Ya, orang yang suka menutup aib orang, kejelekan orang, Allah tutup kejelekannya dia. Begitu. Makanya beruntung orang yang di dunia itu pemaaf. Makanya dalam Al-Quran salah satu amalan yang pahalanya tidak Allah sebutkan sekian, enggak. Tetapi pahalanya ditanggung oleh Allah tanpa ada sebutan berapa yang dikasih. Salah satunya adalah memaafkan. Luar biasa. Kata Allah SWT, "Faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang afa, memaafkan, wa aslah, memperbaiki keadaan, maafin, maka pahalanya berapa? Bukan 10 kali lipat hasanat sekian, 700 kali, enggak. Fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang tanggung pahalanya. Kalau udah Allah bilang, Allah yang tanggung, udah nggak ada yang tahu apa yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Nah, pahalanya besar sekali. Ya, orang yang suka memaafkan di dunia, nanti di akhirat Allah SWT mudahkan hisabnya. Sebagaimana dia suka memaafkan, Allah juga maafin, udah, saya masuk aja surga. Ya, mungkin saja mereka akan diberikan oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa dihisab, bighairi hisab. Sebagaimana ada dalam hadis, "Thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab." Sepertiga dari umat Nabi masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah. Nggak pakai tanya-tanya lagi. Oh pulang, masuk aja. Langsung. Kenapa? Karena di dunia salah satunya dia memaafkan. Suka memaafkan orang lain. Ya. Salah satunya Rasulullah SAW memuji seorang sahabat. Abu Dhamdham, kalau nggak salah apa namanya, siapa? Kata Rasulullah, apakah kalian tidak bisa tuh seperti Abu Dhamdham tuh orangnya? Apa itu ya Rasulullah? Apa yang dia lakukan ya Rasulullah? Katanya dia kalau udah malam hari, dia mengatakan, ya Allah, aku telah menghadiahkan, memberikan semua kehormatanku. Artinya kalau ada orang mencela, orang mencaci, orang mengatain, saya sedekahkan untuk mereka. Artinya udah deh, impas, saya maafin semuanya. Saya nggak punya sesuatu untuk disedekahkan ya Allah, katanya. Saya pengen sedekah, tapi nggak punya apa-apa. Tapi saya punya kehormatan yang saya bisa menuntut dari orang, ya udah saya sedekahin itu. Saya maafin semua orang, saya maaf. Nggak ada yang saya, kata Rasulullah, ini orang kayak gini yang gampang, mudah untuk memaafkan, itu yang luar biasa. Baik, kenapa kita sampai dari situ? Yaitu tentang syahid wa dain, ya, dosa, yaitu dosa hutang. Ya, makanya jangan sembarangan dengan hutang piutang. Usahakan tidak mengambil hutang kecuali memang darurah atau hajah mulihah. Darurah itu berarti udah parah, benar-benar butuh, sangat butuh. Atau hajah mulihah, sangat membutuhkan sekali, maka berhutang. Kalau tidak, usahakan untuk jangan berhutang. Ya. Ingin beli sesuatu, usahakan untuk menabung daripada berhutang. Walaupun sekarang ini kita sedang dipermudah untuk berhutang. Bahkan ya mungkin Indonesia masih ada syariat Islam, ada ajaran orang masih tidak terlalu, walaupun sudah banyak. Ada sebagian orang di salah satu negara, hidupnya rumahnya hutang, tanah mobilnya, kulkasnya, perabotan rumahnya, semuanya hutang. Hidup untuk mengejar bayar hutang. Emang enak hidup begitu? Sama sekali nggak enak hidup. Terus gimana? Kita nabung, belajar untuk nabung, beli dengan apa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jangan beli sesuatu di atas kemampuan. Katanya dalam mathal orang Arab bilang, gal mudrijlak ala gadri firasyak. Ente nyelonjorin kaki itu sesuai dengan
ukuran kasurmu. Kalau kasur ente pendek, jangan nyelonjorin terlalu jauh. Maksudnya apa? Jangan beli sesuatu di atas kelasnya. Ente bisa beli sesuatu yang beli, nggak usah. Itu namanya tomak dan terlalu. Bagusnya seperti itu. Usahakan untuk seperti itu. Setelah ini hidup ke depan begitu niatkan. Jangan utang, jangan utang. Oh bisa begini, ini kan gampang mudah. Kalau nggak begini nanti nggak bakal punya. Kata siapa? Kalau ente niatkan, ente nabung, ente niatkan, Allah akan bantu. Nah, mungkin Allah tidak bantu, ya. Jadi usahakan untuk tidak berhutang. Kenapa? Karena repot, urusan hutang itu repot. Apalagi kalau hutangnya sudah bersangkutan dengan bank, dengan apa? Kita banyak melihat orang tadinya baik, tadinya bekhair, sukses, hutang dari bank. Padahal dia kalau hidup dengan uangnya dia hidup cukup. Enggak, punya usaha ini nggak bisa hidup, nggak bisa maju kecuali harus hutang. Hutang, melihat bahwa dirinya sedang terpaksa berhutang padahal nggak ada yang maksain dan nggak harus dia berhutang di situ. Tapi dia usaha, bisa punya aset, punya ini yang bisa digadaikan atau apa, dan dia merasa percaya diri bahwa dia akan mampu membayarnya. Terkadang sampai terjerumus dengan yang riba. Utang aja nggak pakai riba aja tercelah, udah nggak bagus. Nah, kalau untuk sesuatu yang bukan kepentingan, apalagi kalau hutangnya dengan riba. Nah, akhirnya hartanya ada berkah, akhirnya disita hartanya ada, diambil begini keadaannya kesian. Ya, ada yang sampai di penjara gara-gara tomak ziyadah, menginginkan sesuatu di atas yang dia mau. Hidup susah, sengsara, dikejar hutang, repot. Jangan. Jadi usahakan hidup dengan qanaah, semampunya, seadanya, itu yang lebih afdal begitu. Wallahu taala alam. Cukup.